Assalamualaikum. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, harap untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk teman-teman. Semoga diawali dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita lancar dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Amin. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua? Hadir semua ya? Untuk memastikan barangkali Bapak absen dulu satu persatu. Bu Kori? Hadir. Harlan? Hadir. Ikin? Hadir. Mala? Nisa? Odi? Hadir. Yuda? Rahma? Rudi? Hadir. Siti? Tiara? Yayat? Berarti ya benar ya hadir semua. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Bapak. Masih semangat kan? Ya harus semangat ya meskipun sudah siang begini. Ya harus semangat, terus jangan lupa kondisi juga. Dan di sini untuk tatap muka pada hari ini, pada pembelajaran hari ini kita juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Yaitu dengan tadi sebelum masuk sudah mencuci tangan? Sudah. Ya, mencuci tangan, terus memakai masker. Pakai semua masker? Ya, pakai sama menjaga jarak ya. Sudah menjaga jarak meskipun yang disarankan dari pemerintah itu kan jaraknya 1 meter. Jadi dikarenakan kondisi ruangannya cuma segini, jadi diatur-atur aja, yang penting jangan berdempetan ya, seperti itu. Nah baik anak-anak, sedikit dari Bapak ya, jangan lupa semangat belajarnya. Terus sekarang kita sudah masuk ke materi baru, yaitu karakteristik dan klasifikasi produk, dan juga meskipun di pandemik ini ya harus tetap semangat belajarnya, jangan ngedown. Jadi karena kalau dalam bahasa Sunda nama karena pandemik atau cenah urang mau sekolah cenah. Jadi jangan hilangkanlah pemikiran yang seperti itu. Nah, baik ya anak-anak, itu mungkin sedikit lah. Jangan lupa nanti kesehatannya dijaga, jangan lupa minum vitamin, makan yang banyak ya, supaya biar daya tahan tubuh kita menjadi kuat untuk mendapatkan serangan dari virus corona. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu karakteristik dan klasifikasi produk, barangkali dari anak-anak ada yang masih ingat gak untuk pembelajaran yang sebelumnya? Kita belajar apa? Ya, Harlan, apa? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai spesifikasi produk yang ada di
Ya, baik. Kita materi sebelumnya sudah belajar tentang spesifikasi produk yang ada di pasar modern. Nah, emang yang ada di pasar modern itu spesifikasi produknya dibagi menjadi berapa bagian? Ya, dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, apa aja? Yang pertama spesifikasi barang supermarket, yang kedua spesifikasi barang fashion, dan yang terakhir spesifikasi barang fashion. Ya, bagus. Terima kasih untuk Harlan dan Nisa sudah menjawab materi yang kita pelajari sebelumnya. Berarti kalian masih ingat ya? Ya, masih? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian di rumahnya belajar ya? Nah, bagus. Dipertahankan seperti itu ya di rumahnya. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Jadi sebelumnya kita sudah sudah belajar tentang spesifikasi produk yang ada di pasar modern. Nah, di antaranya itu ada produk market, banyak ya kemarin ya sudah dijelaskan barang-barangnya yang ada di market itu ada ciki dan lain sebagainya. Terus produk yang ada di fashion, pakaian, pria baik wanita. Terus yang fresh berarti yang segar-segar, modelan sayuran, buah-buahan, daging dan sebagainya itu. Nah, baik kita masuk ke materi yang sekarang. Karakteristik dan spesifikasi produk. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini itu kalian dapat memahami karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport. Yang kedua, kalian dapat melakukan pengelompokan karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport. Itu jadi yang akan kita pelajari seputar itu, memahami dan melakukan pengelompokan. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Nanti kalian dapat menjelaskan pengklasifikasian produk. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi susunan klasifikasi produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport. Kemudian yang selanjutnya 4.51-nya kalian dapat melakukan pengelompokan karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport. Nah, itu indikator pencapaiannya. Nah, selain indikator pencapaian kompetensi juga ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengklasifikasian produk dengan benar. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan klasifikasi produk itu kalian nanti bisa dijelaskan. Terus yang kedua dapat mengidentifikasi susunan klasifikasi produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat melakukan pengelompokan karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion, sport dan sport dengan tepat. Itu jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, ini peta konsep di sini, jadi materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu tentang seputar pengertian karakteristik produk, kemudian pengertian kualitas produk, sifat dan manfaat produk serta jenis-jenis produk. Sudah ya, paham? Ya, mengerti? Jadi Bapak harapkan nanti kalian dapat setelah mempelajari ini mampulah seperti yang tadi di tujuan pembelajaran. Nah, di sini ya anak-anak, Bapak punya video ya. Kalian simak baik-baik ya tentang video tersebut. Nah, nanti kalian kalau misalkan sudah menyimak dan mengamati, Bapak minta tanggapannya dari kalian ya. Enggak usah semualah, paling beberapa orang aja yang siap untuk menanggapi. Tolong perhatikan ya. Dengan diskon sampai dengan 80% dari pakaian anak-anak, pakaian dewasa, sepatu dan sandal, dan masih banyak ratusan produk lainnya. Dan dapatkan juga kebutuhan sehari-hari Anda dengan promo turun harga seperti minyak goreng, sabun mandi, diapas,
Nah, udah selesai untuk videonya. Nah, sekarang Bapak tadi cukup jelas untuk mengamatinya? Jelas ya, kelihatan ya? Nah, tadi kan Bapak sudah bilang kalian mengamati. Tadi Bapak perhatikan kalian pasti mengamati semua. Nah, apa yang tertera dalam gambar yang tadi sudah kalian amati? Ada yang mau menjawab? Ya, Rudi apa? Ya, mengenai barang-barang yang ada di supermarket. Nah, benar. Nanti ya, ada lagi enggak dari yang lain? Ya, Tiaran, apa? Di dalam video tadi terdapat beberapa macam produk seperti pakaian, barang kebutuhan sehari-hari, dan barang peralatan rumah tangga. Ya, bagus sekali. Berarti kalian tadi memperhatikannya dengan jelas ya. Berarti memperhatikan dengan seksama juga. Jadi, yang tadi ada di dalam video tersebut itu sebuah tos serba atau sebuah pasar retail modern yang ada di Sumber, yaitu Surya Tos Serba Sumber. Nah, di dalamnya tadi ada berbagai macam barang kan ya, mulai dari makanan ringan, kebutuhan rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tidak jauh dari yang video sudah tadi Bapak sampaikan. Nah, baik, materi yang pertama ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan tentang video tersebut. Nah, yang pertama, pengertian karakteristik produk. Apa sih yang disebut dengan karakteristik produk itu? Nah, di sini ada Kotler dan Keller. Ya. Mengemukakan karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya untuk dapat ditawarkan kepada konsumen. Nah, untuk memenuhi kebutuhan setiap. Jadi intinya gini, karakteristik produk yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan dengan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi setiap produk itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Contoh seperti kita kan yang kalian ketahui modelan HP kan ada beberapa macam merek ya. Seperti ada Oppo, Vivo, Nokia. Itu kan untuk karakteristiknya kan beda-beda. Misalkan kalau dari Oppo mah ininya kameranya lebih bagus, lebih jernih. Misalkan kalau dari Vivo suaranya lebih jernih dibandingkan dengan merek yang lain dan lain sebagainya. Itu karakteristiknya. Nah, di sini setiap produk memiliki karakteristik tersendiri sehingga konsumen memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. Banyaknya variasi produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan merupakan langkah untuk menghadapi pesaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Jadi si konsumen itu produsen itu bersaing untuk menciptakan produk-produk baru supaya produk yang dia ciptakan itu bisa laku di pasaran. Contohnya dengan membuat perbedaan-perbedaan atau karakteristik yang ada di barang tersebut. Nah, paham sini? Paham ya? Paham nggak? Paham. Nah, di sini terus selanjutnya, jadi karakteristik produk ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa produk itu rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Di sini ada karakteristik produk barang dan jasa. Yang pertama, barang. Kalau barang itu berarti berwujud. Nah, kalau ini kita sudah belajar waktu di kelas 1 ya tentang karakteristik barang dan jasa. Jadi kita review lagi supaya kalian ingat pembelajaran kelas 1. Yang pertama, barang itu berwujud sedangkan jasa tidak berwujud. Nah, seperti yang kita ketahui ya, barang mah bisa dipegang, diraba, sedangkan jasa mah tidak, cuma bisa dirasakan. Nah, selanjutnya barang bisa disimpan. Nah, modelan barang contohnya meja, apalagi kursi itu kan bisa disimpan ya. Modelan laptop, buku itu kan berbentuk barang bisa disimpan. Jasa tidak bisa disimpan karena tidak kelihatan dan tidak bisa dipegang. Selanjutnya diproduksi lebih dahulu baru dikonsumsi. Jadi orang ketika mau membuat kursi harus diproduksi dulu kan ya, dari kayu menjadi kursi ya. Terus kalau jasa mah dengan waktu yang bersamaan dikonsumsinya. Misalkan kita butuh tukang ojek, ya,
Masa harus dibikin dulu ojeknya dan lain sebagainya? Kan tidak. Kita langsung memakainya dan langsung mengkonsumsinya. Penjualan kembali dapat dilakukan. Jadi maksudnya bisa didaur ulang. Kursi kan bisa bertahan panjang. Nah, atau misalkan contohnya apa yang bisa didaur ulang, misalkan buku bisa didaur ulang lagi menjadi buku yang baru lagi. Sedangkan kalau misalkan jasa tidak bisa. Terus produk mudah distandarisasikan. Jadi ada SNI-nya standar untuk kelayakannya. Tapi kalau misalkan jasa sulit untuk distandarisasikannya. Terus komunikasi dengan konsumen rendah. Tapi kalau jasa komunikasinya dengan konsumen itu tinggi. Contohnya sekarang kalau kalian tukang cukur, kalau tidak dengan cara berkomunikasi dengan baik, atau misalkan tukang ojek, kalau misalkan ditanya oleh konsumen, Mas, saya mau ngojek dong ke daerah Kuningan. Kalau dianya iya, kalau gagu kan susah, bener gak? Nah, susah kan. Jadi itu harus bisa dikomunikasikan dengan konsumen tinggi. Tapi kalau barang mah soalnya tinggal disimpan kan ada, tinggal ambil dan sebagainya. Terus kualitas bersifat objektif. Kalau misalkan jasa bersifat subjektif kualitasnya. Terus banyak menggunakan proses mesin. Kalau misalkan jasa banyak menggunakan proses manusia, karena jasa itu langsung berhubungan dengan manusia, sedangkan barang menggunakan mesin. Nah, itu karakteristik produk barang dan jasa. Jelas dari sampai sini? Jelas ya? Ya, jelas? Yang semangat dong jelasnya. Jelas. Nah gitu. Meskipun kita sudah siang, kita harus semangat belajar. Bagus. Nah, selanjutnya itu kualitas produk. Nah, tadi karakteristik produk, yang kedua harus ada kualitasnya. Benar ya? Harus ada kualitas. Di sini yang namanya kualitas produk itu adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kan yang atribut produk ya. Nah, di dalam atribut produk itu kan ada durabilitas, reliabilitas, ketepatan. Jadi setiap merek itu harus mempunyai setiap merek. Setiap produk itu harus memiliki kualitas, karena seperti yang di awal tadi Bapak jelaskan, supaya produk tersebut bisa bersaing dengan produk lainnya, ya produk lainnya seperti itu. Nah, itu kualitas. Nah, di sini ada dimensi kualitas produk. Yang pertama itu performance atau kinerja. Yang kedua durability atau daya tahan. Yang ketiga conformance to specification, kesesuaian dengan spesifikasi. Jadi intinya apa yang diinginkan oleh konsumen, kita harus bisa menyediakannya. Misalkan ketika dari merek HP, konsumen inginnya yang kualitasnya lebih tinggi. Contohnya gambarnya jernih, ketika memakai internet tidak lemot, bener kan? Kalian juga ingin kan HP yang seperti itu? Nah, terus fiturnya lengkap, reliabilitas, estetik atau estetika, terus responsive quality atau kesan kualitas. Itu ya. Jadi intinya gini, ketika kualitasnya itu semakin bagus, maka harga juga semakin tinggi. Kan ada pepatah mengatakan, kalau harga tidak akan membohongi kualitas suatu produk. Nah, itu. Selanjutnya sifat dan manfaat produk. Di sini yang pertama ada 4 ya, sifat dan manfaat produk. Yang pertama bahan baku yang digunakan pada saat produksi. Yang kedua proses pengolahannya. Yang ketiga daya tahan barang. Yang keempat cara pemakaian dan pemeliharaan. Jadi gini ya, bahan baku yang digunakan pada saat proses produksi itu apakah kualitasnya bagus? Tidak. Kalau misalkan kualitasnya bagus, pasti menghasilkan produk yang bagus. Contoh seperti kita kalau misalkan beli bakso, kan kalau di Jakarta itu ada yang ini misalnya bilangnya bakso tikus, ya kan pasti orang-orang bakal beli nggak?
Enggak ya, tapi kalau misalkan bakso sapi diimpornya dari Malaysia atau dari Afrika, pasti orang berbondong-bondong pingin membeli, ya kan gitu. Nah, sama halnya dengan kita membuat suatu produk seperti itu. Terus proses pengolahannya gimana? Apakah sesuai, higienis atau tidak? Nah, kalau misalkan dibuatnya padu bae, padu asal jadi cina, kan orang lain iya mah cenah sigana kumaha kan pasti ketika membelinya pikir-pikir lebih dahulu. Ya. Selanjutnya daya tahan barang, apakah awet? Contoh seperti kursi, apakah bisa awet sampai 5 tahun atau 2 tahun atau baru pakai sudah rusak? Itu yang dihasilkan. Terus cara pemakaian dan pemeliharaannya. Ya, kita harus bisa memakai dengan baik dan dipelihara supaya barang tersebut tidak cepat rusak. Nah, sekarang jenis-jenis produk. Nah, di sini jenis-jenis produk itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan wujudnya, berdasarkan tujuan pemakaiannya. Yang ketiga berdasarkan manfaatnya. Yang kelima berdasarkan sifat konsumsinya. Jadi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2, barang dan jasa. Berdasarkan tujuan pemakaiannya, yaitu barang industri dan barang konsumen. Berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi 4. Yang pertama deficient produk, pleasing produk, salutary produk, desirable produk. Itu berdasarkan manfaatnya. Berdasarkan sifat konsumennya dibagi menjadi 5. Barang klasik, barang komplementer, barang adjustable, barang luxurious, prestisius, dan barang praktis. Jadi nanti kita jelaskan satu persatu tentang barang-barang tersebut. Ya, tentang jenis-jenis tersebut. Maaf. Yang pertama menurut wujudnya tadi dibagi menjadi berapa? Menurut wujudnya 2 ya. Yang pertama barang dan jasa. Nah, di sini barang. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, dirasa, dan dipegang. Seperti yang tadi di awal ya. Kan barang itu bisa dilihat, diraba, dirasa, dan dipegang. Ya. Coba kalian punya buku enggak? Bisa dipegang? Bisa diraba? Bisa dirasakan? Bisa? Bisa, berarti itu namanya barang. Tuh, barang dibagi menjadi 2, yaitu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Kalau barang tidak tahan lama apa? Contohnya? Buah-buahan, makanannya. Jadi yang tidak tahan lama itu ada tanggal kadaluarsanya. Kalau barang tahan lama berarti bisa dipakai lebih lama lagi atau dalam jangka panjang ya. Contohnya seperti barang elektronik kan ada mesin cuci, HP, HP, laptop, mesin cuci, lebih detailnya barang elektronik lah. Ya. Selanjutnya jasa. Tuh, jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi kalau jasa merupakan aktivitas atau manfaat atau kepuasan. Jadi ketika jasa kita yang dirasakan itu merasa ada manfaat dan puas terhadap kita, itu menyebabkan konsumen itu menjadi merasa puas terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak? Di sini ada apa aja? Di sini kan ada ini berbagai macam jasa. Yang di gambar ini ada apa aja? Dokter, terus arsitek, terus apa lagi? Bangunan ya, pemadam kebakaran, perawat, terus apalagi itu banyak polisi, apa? Kurir ya, jasa antar. Banyak ya, guru, modelan bapak kan guru, jasa. Terus tukang jahit, tukang ojek, banyak ya jasa ya. Tuh berarti jasa. Nah, selanjutnya jenis produk menurut tujuan pemakaiannya dibagi menjadi 2 sama, yaitu barang industri dan barang konsumen. Ada yang mau membacakan untuk bapak yang ikhlas? Ya, silakan. Tadi tolong bacakan yang pertama. Barang industri, industrial goods. Barang industri yaitu
bahan dan suku cadangan dan barang modal. 2. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh anggota keluarga. Barang konsumsi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu barang convenient, barang shopping, barang spesial, dan barang yang tidak dicari. Nah, terima kasih. Tepuk tangan Don Bok Odi. Nah, jadi menurut tujuan pemakaiannya barang dibagi menjadi 2, yaitu barang industri dan barang konsumsi. Seperti yang sudah tadi dibacakan oleh Odi, barang industri itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bahan dan suku cadang dan barang modal. Nah, barang industri itu biasanya dipakai untuk kepentingan industri, jadi untuk diolah kembali. Ya, kalau misalkan barang konsumsi atau barang konsumen itu bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen langsung. Nah, itu biasanya bisa langsung dari alam atau bisa langsung dari proses hasil produksi mesin atau pabrik. Nah, kalau misalkan barang konsumsi dibagi menjadi 4, barang convenient atau barang kebutuhan ya, convenient goods, atau terus barang shopping, berarti shopping goods, berarti contohnya seperti barang-barang mewah, atau misalkan pakaian, bukan barang-barang mewah seperti pakaian dan sebagainya. Ya, terus specialty goods atau barang spesial itu barang spesial, contohnya seperti mobil mewah, HP mewah, yang bermewah-mewah lah, yang mahal-mahal. Terus dan barang yang tidak dicari atau unsought goods, jadi barang yang tidak dicari. Banyak barang yang tidak dicari, contohnya seperti ini. Kalian tidak dicari tapi membutuhkannya. Apa coba? Ada yang tahu? Ada enggak? Kita tidak mencarinya tapi sangat dibutuhkan. Contohnya seperti asuransi jiwa, ya, batu nisan. Kan tidak dicari lain. Ya, tapi kita membutuhkannya ketika mati, ya. Ketika mati. Benar tuh? Ya, ketika mati kita membutuhkan batu nisan tidak? Butuh. Kalau kalian tidak percaya, siapa yang mau mencobanya? Ada di sini? Hah? Takut ada yang mau mencoba? Ya. Kin mau mencoba, Kin? Enggak? Ya udah. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya tuh. Bahan dan suku cadang. Ini contohnya ada ya. Tuh ada buah-buahan, barang shopping seperti elektronik, pakaian ya. Terus barang convenient atau barang kebutuhan seperti sup. Tuh ada kan deterjen, makanan ringan dan sebagainya. Terus tadi barang modal. Nah, ini seperti apa? Yang barang jadi lah. Laptop, komputer, tinta dan sebagainya. Tuh barang spesial. Di sini apa? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Tuh kan itu teh mobil. Tuh yang barang yang tidak dicari tapi kita membutuhkannya, batu nisan. Ya, bisa kalian tidak percaya, coba aja. Kalian pasti ketika mati ya, waduh saya ada batu nisannya enggak ya? Kan bisa nggak berbicara gitu? Ya, takutnya kan bisa bicara gitu. Ya. Masa harus bangkit lagi? Mama, saya belum ada batu nisannya. Kan nggak mungkin ya. Gitu. Jenis produk berdasarkan manfaatnya. Nah, dibagi menjadi 4. Defisiensi produk, pleasing produk, dan salutary produk, terus dan desirable produk. Nah, di sini secara harfiah berarti barang-barang yang tidak bermanfaat, berguna atau tidak sempurna atau tidak bermanfaat. Nah, barang-barang ini tidak membawa manfaat atau kepuasan atau kebaikan bagi konsumen dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi barang ini ada manfaatnya tapi cuma sedikit, atau ada efek sampingnya. Itu jenis barang defisiensi produk. Terus jenis barang pleasing produk itu secara harfiah produk yang menyenangkan. Nah, jadi produk-produk yang memberi kepuasan dan manfaat yang tinggi dalam dalam jangka pendek, tetapi bisa merugikan konsumen dalam jangka panjang. Jadi jika dikonsumsi atau dilaksanakan terus-menerus akan mengakibatkan bisa merugikan lah dalam jangka panjang. Terus
salutary product adalah produk yang bermanfaat atau berguna, adalah bentuk-bentuk yang kurang memiliki daya tarik atau memberi kepuasan yang rendah dalam jangka pendek tetapi bermanfaat bagi konsumen dalam jangka panjang. Jadi kalau ini mah kebalikannya ya. Tadi mah yang kedua berarti bermanfaat jangka pendek tapi jangka panjangnya tidak bermanfaat. Tapi kalau ini mah jangka pendeknya kurang bermanfaat tapi ketika jangka panjang bermanfaat. Yang ketiga, desirable product, yaitu produk yang didambakan atau produk yang diingin-inginkan. Ya, seperti kebutuhan dan keinginan. Jadi ketika orang memiliki produk tersebut mempunyai daya tarik dan memberikan kepuasan terhadap diri kita, seperti itu. Nih contoh-contoh barang produk berdasarkan manfaatnya. Tuh, defisiensi produk di sini kan seperti obat-obatan. Nah, obat-obatan kan maksudnya memang bermanfaat tapi punya efek samping, benar nggak? Nah, seperti kita meminum obat batuk. Pasti ada efek sampingnya kan? Ada yang ada efek sampingnya pasti apa? Ngantuk kan? Ya, sekarang pada ngantuk enggak? Siapa yang ngantuk? Ya, semangat. Yang keras semangat. Alhamdulillah semangat. Kalau tadinya dikiranya kalau ngantuk ya kita cuci muka dulu tapi janganlah. Ya. Selanjutnya tuh desirable product. Ada, ini bermanfaat untuk jangka panjang. Ya. Kan kalau dalam jangka pendek modelan lampu kan tidak bermanfaat untuk jangka pendek tapi untuk penerangan kan kedepannya kan bisa ya. Terus modelan flashing produk tadi bermanfaat untuk jangka pendek tapi merugikan untuk jangka panjang. Contohnya seperti makanan cepat saji. Ya, kalau kita terus mengkonsumsi makanan cepat saji seperti kalau kita mengkonsumsi terus mie, pastikan jangka panjangnya organ dalam tubuh kita pasti apa? Bengkak atau rusak ya. Seperti itu. Terus salutary produk di sini kita kayak apa? Tadi tidak memberikan kepuasan. Ya. Contohnya ini salutary produk. Sampai sini ada yang bertanyakan, paham? Paham? Paham. Bagus. Nah, jenis produk berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 6 kalau nggak salah tadi. Yang pertama barang klasik, yang kedua barang komplementer, yang ketiga adjustable, yang keempat barang luxurious, terus barang prestisius dan barang praktis. Kita bahas satu persatu. Barang klasik, barang yang tetap digemari konsumen sepanjang masa meskipun modelnya dan produk sudah lama dan produk baru yang meskipun modelnya apa namanya itu teh. Jadi barang klasik adalah barang yang tetap digemari oleh konsumen sepanjang masa meskipun banyak model dan produk baru yang bermunculan. Jadi meskipun barangnya sudah lama ya, tapi orang-orang masih berminat terhadap barang tersebut. Nah, itu. Terus barang kontemporer adalah barang yang tren. Jadi kegemaran konsumen. Jadi intinya barang nuker tren. Tren teh naon sih? Keramai dibicarakan oleh orang-orang, saya pengen beli barang ini, barang itu ya. Itu barang apa? Barang yang viral. Kalau dalam bahasa sekarang mah ya lagi viral. Ya. Terus barang adjustable adalah barang yang menyesuaikan dengan perubahan iklim atau barang musiman. Apa contohnya seperti barang musiman? Sepeda? Gimana sepeda? Usum corona. Enggak juga ya. Ada yang enggak olahraga. Jadi kalau barang musiman itu ketika musim hujan, kalian pakai apa? Payung, jas hujan. Ya, terus ketika musim dingin pakai jaket. Jaket kan supaya tidak dingin. Itu barang musiman. Jika musim Idul Adha atau Idul Fitri menggunakan baju Lebaran, baju Lebaran. Ya. Baju bedug ya kalau bahasa ini ya. Baju koko ya, gitu, baju bedug. Ya, berarti Lebaran tinggal berapa hari lagi persiapan dari sekarang untuk membeli baju baru ya. Terus selanjutnya barang luxurious adalah barang mewah. Ya, jadi orang ketika membelinya itu harus
mikir-mikir terlebih dahulu. Ya, barang mewah. Karena terus dalam pemajangan juga memiliki ruangan khusus dan juga banyak pengawasnya karena bisa dicuri. Ya. Terus barang prestisius adalah barang yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Jadi ketika orang memakai barang tersebut, orang teh, wah, iya jabatannya lebih tinggi, wah, iya teh seorang ini, seorang itu barang prestisius. Terus barang praktis adalah barang yang digunakan tidak rumit dan membangun kesantaian. Jadi intinya barang untuk santai lah. Nah, di sini ada contohnya nih, jenis-jenis contoh barang jenis produk berdasarkan sifat konsumsi. Yang pertama barang klasik tuh, tahu jeans, lepis. Nah, kalau kita ke ke supermarket, ke bagian fashion, kalian kalau mau beli lepis, kalau mau beli jeans, nanyainnya apa? Beli lepis, bener kan? Mbak, tempat lepis di mana? Pasti gitu kan? Nah, sebenarnya itu kan meskipun itu mereknya udah lama, tapi orang-orang tetap tetap mencarinya ya untuk memakai. Nah, terus barang kontemporer. Tadi barang apa kontemporer? Coba barang apa kontemporer? Barang klasik, barang kontemporer. Oh, barang kegemaran. Nah, contohnya seperti mesin jahit, alat musik, ya HP itu kontemporer. Nah, barang adjustable tadi barang musiman tuh seperti payung ya. Ya. Tadi bukan sepeda juga. Ya, hampir setiap orang kan menggunakan sepeda seperti itu. Nah, ini contoh barang luxurious. Jadi barang mahal. Ada mobil mewah, motor, berlian, HP atau tas mahal ya. Itu kan kalau misalkan orang beli berlian atau nyimpan emas padu baik ya di sembarang tempat pasti banyak yang mencurinya ya. Seperti itu. Jadi membutuhkan tuh barang prestisius. Jadi kalau ketika orang memakai dasi, orang merasa gagah. Ya, pakai dasi, pakai jas. Jadi ketika melihat orang tuh, wah, itu gagah cenah, pegawai kantoran. Kan gitu. Jadi tapi beda kalau misalkan orang pakai kemeja, kucel, dina cara jalan lagi. Tapi kalau pakai dasi makan, set. Wah, pan gitu. Ya. Terus barang praktis. Nah, kalau barang praktis barang yang dipakai untuk bersantai. Contohnya seperti sandal jepit ya. Swallow ya, kalau kita kena mah sandal swallow, pakai kaos ya, kaos sangsang. Bahasa Sunda mah ya. Ya. Untuk santai kan, itu untuk santai kan, untuk tidak untuk gagah-gagahannya, kecuali kalau misalkan pakai dasi seperti barang prestisius, pakai dasi, wah, orang gagah. Ketika seorang guru pakaiannya gimana seorang guru? Pakaiannya rapi, pakai seragam, wah, itu guru. Ari pakai teh baju compang-camping dan lain sebagainya. Ah, pengemis. Nah, pan gitu lain. Ah, pengangguran, pan gitu lain. Nah, itu menurut barang prestisius. Nah, udah? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ayo, ada yang ditanyakan? Ya, Rahma apa Rahma? Kenapa setiap produk harus mempunyai kualitas yang bagus? Apa? Kenapa setiap produk harus mempunyai kualitas yang bagus? Oh, ya. Jadi kenapa setiap produk itu harus mempunyai kualitas yang sangat bagus ya? Bagus. Nah, sebelum Bapak jawab, ada yang mau menanggapi nggak pertanyaan dari Rahma? Ya, apa, Bu Kori? Harus punya kualitas yang bagus karena barang produk yang tidak berkualitas akan sulit masuk pasar dan sulit diterima oleh konsumen. Ya, bagus sekali. Nah, tepuk tangan dong untuk teman kalian ya. Jadi begini ya, kenapa barang itu harus berkualitas? Karena apa? Ketika kita membuat produk ya, pasti bakal ada yang meniru produk yang kita buat. Paham? Contoh kecil aja. Sekarang lagi booming apa? Masker. Ya. Kan masker seperti yang kalian ketahui pasti gitu-gitu aja kan? Maksudnya gitu-gitu aja tuh, cuman maskernya nah seperti yang kalian pakai cuma masker medis dan sebagainya. Tapi ketika di zaman pandemik ini ya,
orang-orang itu berlomba-lomba membuat masker yang bagus dan juga berkualitas. Ya, contoh aya masker yang yang harganya 50 juta, 12 juta, banyak kan ya? Itu yang dipakai artis-artis kan itu di bawah jutaan di atas jutaan semua. Contoh modelan HP. Kan HP kalau waktu dulu mah cuman Siemens, Nokia, Samsung. Ya, tapi sekarang kan ada berbagai merek Oppo, iPhone, Vivo, dan lain sebagainya. Tuh ya. Paham? Paham ya? Paham. Paham Bu Kori? Paham. Rahma paham? Alhamdulillah paham. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Ikin apa? Misalkan membanyakan produk ada yang disebut dengan defisien produk atau produk yang tidak bermanfaat. Kalau memang produk tersebut tidak bermanfaat, kenapa dibuat? Nah, jadi kan tadi defisiensi produk ya? Bentar Bapak kembali dulu ya. Nah, defisiensi produk. Kenapa barang yang tidak bermanfaat tapi dibuat ya? Ada yang mau menjawab sebelum Bapak menjawab? Ya, silakan. Malah apa? Karena tidak selamanya produk yang tidak bermanfaat tidak ada gunanya, ada manfaatnya tapi mungkin sedikit atau kurangnya efektif. Nah, bagus sekali, tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Yang semangat lah, tepuk tangannya lah. Ya, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, jadi gini ya, yang ini defisiensi produk, yaitu secara berarti barang-barang yang tidak bagus atau tidak sempurna. Barang-barang ini tidak membawa manfaat atau kepuasan atau kebaikan bagi konsumen dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun barang tersebut tidak ada manfaat, tapi adalah manfaatnya sedikit maupun ada efek sampingnya. Contoh obat, kita dibuatkan tidak bermanfaat selamanya kan ya. Obat itu dipakai hanya untuk ketika kita sakit ya. Tapi kalau kita tidak sakit, obat itu tidak dibelian, tapi tetap dibuat kan ya. Karena untuk jaga-jaga supaya nanti ketika ada yang sakit, obat itu bisa langsung dibeli atau digunakan. Seperti itu. Siapa yang nanya tadi? Ikin. Ya, seperti itu Kin. Jelas? Nah, jadi tidak barang itu tidak ada yang tidak bermanfaat, tapi ada manfaatnya, tapi cuman meskipun sedikit ya, seperti tadi yang dijawab oleh Mala. Ya itu ya. Ada yang bertanya lagi? Gak ada? Cukup jelas? Alhamdulillah. Nah, kalau memang cukup jelas, di sini Bapak ada Maaf ya sebentar. Ada tugas. Kelompok kalian coba berkelompok dulu ya. Untuk kelompoknya kan sudah sudah dibagikan waktu pertemuan kemarin. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Nah, tolong perhatikan dulu ke depan ya, anak-anak ya. Nah, di sini tugas kalian yang pertama, buatlah kelompok 2 sampai 3 orang. Sudah kan? Ya, berarti 3 orang ya. Nah, yang selanjutnya kalian nanti mendefinisikan jenis-jenis produk ya yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalian analisis lagi atau definisikan. Yang pertama itu menurut wujudnya, menurut tujuan pemakaiannya. Yang kedua, yang ketiga berdasarkan manfaatnya, dan yang keempat berdasarkan sifatnya. Nah, kalian nanti setiap kelompok didiskusikan. Berarti nanti kalian pilihlah yang kelompok untuk ininya untuk pembagiannya sudah kan ya kemarin dikasih tahu. Untuk kelompok 1 berarti kemarin kalau nggak salah mah tentang menurut wujudnya. Kelompok 2 berdasarkan manfaatnya.
Ya, yang ke kelompok 3 menurut tujuan pemakaiannya dan kelompok 4 berdasarkan sifatnya. Nah, untuk apa namanya? Untuk mencari informasi dalam berdiskusi kalian boleh membuka HP, silakan buka HP-nya. Ya, untuk linknya kan sudah Bapak bagikan ya. Tadi sebelum Bapak masuk kelas sudah Bapak bagikan link untuk kalian mencari apa namanya? Materi-materi yang diperlukan di internet. Nah, tuh nanti kalian kerjakan, Bapak kasih waktu berapa menit ya? 20 menit lah cukup ya untuk diskusi. Nah, 20 menit nanti kalian silakan nih Bapak bagikan dulu lembar diskusinya ya. Diisi ini, Neng. Ini silakan. Ini. Ya. Sudah kebagian semua? Nah, coba kalian sok berdiskusi lah dengan rekan-rekan kalian ya, dengan teman-teman kalian. Kalau sudah berdiskusi nanti Bapak tunjuk siapa yang mau presentasi. Silakan lanjutkan untuk melaksanakan diskusinya. Jelaskan ya? Yang mana? Barang modal apa barang bahan mentah? Perbedaan suku cadang dan modal. Tinggal IOB, maksudnya kan tadi yang menurut wujudnya ya? Tadi itu ya? Nah, kalau menurut wujudnya kan tadi sudah dijelaskan. Itu Bapak menjelaskannya cuma sekilas kayak kalian tinggal lihat aja di internet. Misalkan tadi barang industri sama barang konsumsi kan ya dibagi menjadi dua kan. Nah, misalkan barang industri apa, barang konsumsi apa. Terus perbanyaklah contoh-contohnya karena banyak kan contoh-contohnya. Ya, tinggal kalau misalkan sudah ketemu diskusikan, kalau misalkan memang sudah cocok langsung ditulis di lembar kerja. Tadi kan 2 hari mau nanya Pak. Nanya apa? Apa perbedaan suku cadang dan bahan mentah apa bahan modal? Suku cadang dan bahan dan suku cadang dengan bahan modal. Jadi dina industri teh dibagi jadi dua ya, bahan dan suku cadang. Di industri dibagi menjadi dua, bahan dan suku cadang dengan barang modal dibagi menjadi dua eta. Nah, ya kita nah ada kesulitan HP-nya ada nggak? Oh itu pinjam ke teman dong untuk ini ya. Coba ini berarti tentang apa yang ini? Hah? Tentang apa? Menurut tujuan pemakaiannya ya. Udah ada ya. Oh bukan tujuan pemakaian, menurut sifatnya mungkin. Ini udah jelas? Ada kesulitan nggak? Ya? Sifat tadi itu apa ya? Tuh berdasarkan sifatnya berarti. Tulis saja di sini judul tugasnya, jenis produk berdasarkan sifatnya. Diisi padu, diisi atuh. Hah? Diisi cuman misalkan tadi kan menurut sifatnya dibagi menjadi apa, tulis aja gitu kan, tadi sudah dijelaskan sama Bapak, cuman tinggal ditambahkan aja contoh-contohnya ya kan, banyak contoh-contohnya seperti itu. Ada kesulitan? Ya. Nah, jika
jika ini terlalu panjang ya nanti tinggal dirangkum aja. Misalkan kalau misalkan tidak cukup tuh dirangkum ya. Nah udah, terus kalau bisa perpanjang aja contoh-contohnya ya. Karena itu kan salah satu jenis pengelompokan barangnya juga ya. Jadi akhir Udah? Ya, banyak kan dah tuh ada di sana ya. Tinggal di ini aja, tinggal didiskusikan dengan teman kira-kira ini masuk nggak atau enggak gitu ya. Gimana? Selesai? Ada kesulitan? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Nanti ya tunggu yang lainnya dulu. dibedakan menjadi 4 bulan gitu barang Bahasa Inggris nama ulah langsung baik. barang pertanian dalam kurung air mineral sama obat nyamuk dan Ya, waktunya 5 menitan lagi. Ya, silakan 5 menitan lagi. Terakhir kan yang ini ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya? Yang ini sudah? Nah, kalau sudah ya baik, kita presentasikan. Kira-kira yang siap siapa? Presentasikan
Oh ya, kelompok ini kelompok 3 berarti ya. Silakan yang siap, tolong untuk mempersingkat waktu juga ya. Harap silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan berpresentasi hasil diskusi kami mengenai jenis barang menurut tujuan pemakaiannya, yang akan dibacakan oleh saudara Nisa dan Rahma. Pengelompokan barang menurut tujuan pemakaiannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu barang dan jasa. Yang pertama, barang industri, yaitu barang yang dibeli untuk diproses kembali atau untuk kepentingan dalam industri. Barang industri dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu bahan dan suku cadang, yaitu barang-barang yang seluruhnya masuk dalam produk jadi, dan yang kedua barang modal, yaitu barang-barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Yang kedua barang konsumsi, yaitu barang-barang untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh anggota keluarganya. Dibedakan menjadi 4, yaitu 1 barang konvenien, yaitu sabun mandi, rokok, dan air mineral. Yang kedua barang shopping, yaitu TV, mesin cuci, dan perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga barang spesial, yaitu mobil mewah, lukisan, barang-barang, dan lain-lainnya. Yang keempat, barang yang tidak dicari, yaitu ensiklopedia, asuransi jiwa, batu nisan, dan lainnya. Baik, inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Pertanyaannya adalah apa perbedaan suku cadang dan barang modal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sari. Kalau bahan dan suku cadang itu merupakan barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi, sedangkan bahan modal yaitu barang-barang yang sebagian masuk ke hasil jadi akhir. Nanti maksudnya. Bisa diulang? Kalau bahan dan suku cadang itu merupakan barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi, sedangkan bahan modal yaitu barang-barang yang sebagian masuk ke hasil jadi akhir. Jadi maksudnya gini, kalau suku cadang ketika masuk ke pabrik bisa menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi. Tapi kalau bahan modal biasanya jadi barang jadi atau bisa langsung dipakai dan digunakan. Paham, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Ada nggak? Nggak ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, tutup aja ya. Jika sudah jelas, presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih ya kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tadi kalau Bapak nggak salah ada yang bertanya ya. Tadi dari Bu Kori ya, apa Bu Kori? Apa perbedaan suku cadang Barang suku cadang dengan bahan suku cadang dengan bahan modal ya. Tadi sudah benar sekali ya, kalau misalkan bahan suku cadang itu berarti hasilnya bisa untuk diolah kembali, jadi bukan untuk langsung dipakai. Tapi kalau bahan modal mah itu bisa langsung setengah jadi atau bisa juga langsung jadi. Nah, kalau bahan suku cadang biasanya itu diambilnya langsung dari alam. Contohnya seperti bahan pertanian, peternakan, ya, terus perikanan dan sebagainya. Kalau misalkan bahan bahan modal itu bahan yang diambil dari proses bahan suku cadang, hasil dari suku cadang diolah kembali menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Nah, itu jelas semuanya ya. Nah, berarti bagi yang belum presentasi karena waktunya kita sudah mepet mendekati akhir.
Ya, minggu depan kita presentasi melanjutkan yang belum presentasi. Tapi Bapak harapkan sebelum presentasi nanti dikumpulkan dulu untuk Bapak cek ya. Tadi yang sudah presentasi hari ini Untuk yang sudah presentasi hari ini nanti insya Allah ku Bapak nilainya rada ditambahkannya karena sudah berani tampil di depan. Yang lainnya juga nanti untuk pertemuan selanjutnya jangan kalah ya untuk melaksanakan presentasi di depan. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, nah ada yang mau menyimpulkan nggak atau tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, apa Yuda? Kesimpulan yang dapat saya pahami dalam pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang karakteristik produk, kualitas produk, manfaat produk, serta jenis-jenis produk. Ya, bagus sekali. Jadi ada lagi nggak yang mau menambahkan? Ya, silakan ya, apa? Yang sudah kita pelajari bersama tadi hari ini adalah tentang jenis-jenis produk yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan tujuan dan pemakaiannya, berdasarkan manfaatnya dan berdasarkan sifat konsumsinya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat teman-teman kalian. Nah, baik, terima kasih sudah menyimpulkannya untuk pembelajaran hari ini. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh teman kalian, Yuda dan siapa tadi? Siapa? Siti. Oh, mohon maaf ya, Bapak salah menyebutkan nama, berarti Siti ya. Jadi kita sudah belajar tentang karakteristik produk, kualitas produk, dimensi produk, serta jenis-jenis produk. Nah, jenis-jenis produk itu tadi sudah kalian pelajari dan juga pahami, sudah didiskusikan dengan kelompok kalian ya. Jadi Bapak harapkan setelah nanti kalian sudah mempelajari ini, kalian bisa menerapkannya di dunia nyata atau di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Nah, jika sudah cukup jelas karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Bapak harapkan kalian kembali ke seperti semula untuk tempat duduknya. Silakan. Sudah semuanya? Nah, sebelum menutup dengan doa, Bapak sedikit ya nanti setelah pulang dari sini, Bapak harapkan kalian pelajarilah materi yang akan kita kita bahas untuk minggu pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pelabelan. Kalian cari nanti Bapak share linknya dan modulnya Bapak kasih kepada kalian untuk kalian pelajari ya. Tentang pelabelan jangan lupa kalian pelajari. Kita akan bahas materi selanjutnya tentang pelabelan di pertemuan selanjutnya. Terus nanti kalian setelah dari sini langsung pulang ya, jangan mampir-mampir kemana dulu karena sekarang di kita lagi ada yang namanya PPKM. Jadi jangan terlalu sering berkeliaran supaya penyebaran COVID-19 yang ada di negara atau di daerah kita tercinta ini supaya hilang. Ya, jangan lupa nanti tetap jaga jarak ya, jangan berkerumun, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan juga semangat belajar. Ya, jangan sakit lah. Bapak doakan semoga kalian sehat, semangat, dan rajin dalam belajar. Amin. Nah, itu mungkin sedikit dari Bapak. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Karena tadi di awal kita sudah dilaksanakan dengan berdoa, maka diakhiri dengan berdoa. Untuk itu ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing agar diberi keselamatan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa langsung pulang ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.